saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Ya, pagi hari ini saya akan melaksanakan vaksin COVID-19 dan saya juga berharap kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat untuk juga mengikuti dan mensukseskan program vaksinisasi untuk masyarakat Indonesia agar kita segera terlepas dari bahaya pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Pagi ini saya bersama Bapak Panglima TNI akan melaksanakan vaksinasi yang pertama. Saya berharap seluruh jajaran Polri dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan dan tidak perlu ada keraguan. Saya adalah orang yang pertama di Polri untuk melaksanakan vaksin. Ini juga sebagai pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar kita secepatnya keluar dari situasi pandemi corona yang sedang melanda di hampir semua negara, dan kita di Indonesia juga di 34 provinsi, 505 kabupaten kota yang sedang mengalami pandemi corona. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, Bapak ya. Maaf, Bapak. Selama ini tekanan darah bagus ya, Pak? Nggak tahu. Lama nggak? Lama nggak gitu ya? Nggak periksa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, gitu. kalau tekanan darahnya di atas 140, maklum Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140, tidak diberikan. Oh, Sambil menunggu tensinya, saya ukur suhunya ya Bapak ya. yeah. Juga 6,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya bisa saya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya tanyakan ke Bapak ya, berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya, Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Enggak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Enggak. Iya, sekali Bapak. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak sekali ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya.
Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu nggak ada. Tidak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya. Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Ini? Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari Kubok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden. Iya. Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Oh. Terima kasih Prof.
kita akan menyaksikan Panglima TNI yang akan melakukan penyuntikan. Saat ini sedang berada di kursi kedua. Masih dalam tahap pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke meja ketiga. Saat ini beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya, apakah beliau bisa lanjut ke meja ketiga. Ya pemirsa, memang ada 4 meja yang menunjukkan ini ada 4 proses yang akan dijalani oleh seluruh peserta vaksinasi. Meja pertama adalah meja pendaftaran dan verifikasi data. Ya, jadi memang kita ketahui sebelumnya semua yang akan dilakukan vaksinasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, pendaftaran data ya, yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Kemudian di meja kedua adalah tempat dilakukannya screening anamnesis atau pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik sederhana, yakni diberikan juga tambahan edukasi vaksinasi COVID-19. Nah, sedangkan meja ketiga adalah tempat di mana pemberian vaksin akan dilakukan oleh tentunya vaksinator yang terlatih. Dan terakhir di meja keempat ada tempat di mana petugas mempersilahkan sasaran untuk menunggu selama 30 menit. Nah, kenapa sih harus menunggu 30 menit? Sebenarnya adalah monitoring ya, di mana kita menunggu mengantisipasi apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu penerima vaksin sendiri akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Seperti yang sama-sama tadi kita sudah saksikan, Ketua PBNU sendiri juga sudah diberikan kartu tersebut. Ya, saat ini kami masih menunggu Panglima TNI masih berada di meja kedua. Tadi ya, jadi saya ulangi, meja pertama adalah untuk pendaftaran dan verifikasi data. Meja kedua adalah untuk anamnesis dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Dan meja ketiga adalah untuk dilakukannya vaksinasi, penyuntikan. Dan meja keempat adalah meja untuk menanti monitoring dan juga pemberian dokumen vaksin yang telah divaksin. Baik, mari kita tunggu. Pertanyaan yang kemarin mungkin yang sudah Bapak isi ya kemarin ini Sudah, ya? 16 itu ya? Ya, tidak ada yang jawab. Daerah mana dulu kan Jakarta mulai Jumat. Itu apa? Jadi maksudnya daerah dia harapan kota vaksin. Baik pemirsa, kita saat ini sedang menyaksikan Bapak Presiden sedang menemui para peserta vaksin yang telah dilakukan penyuntikan. Dan terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin dalam satu ruangan bersama. Dan kita saksikan bagaimana mereka juga tampaknya
dalam kondisi yang baik sejauh ini ya. Dan saat ini kita sudah melihat Bapak Panglima TNI sudah siap untuk dilakukan penyuntikan. Baik, sudah selesai tahapan penyuntikan. Selanjutnya Bapak Panglima TNI tentunya akan menunggu selama 30 menit untuk monitoring dan observasi. Di meja kedua kita lihat bersama-sama Kapolri sudah berada di meja kedua dan sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, sementara kita menunggu, saya akan memberikan profil para vaksinator untuk para peserta penyuntikan vaksin COVID-19 yang dilakukan pada hari ini. Ada 3 vaksinator yang sudah hadir, yakni Dr. Ardi Ardian SPPD, dokter dari RSUD Pasar Minggu. Ya, beliau juga ditemani oleh vaksinator Dr. Andi Komeini, SPPD, Dr. RSUD Sawah Besar, dan lulusan FK Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada vaksinator yang ketiga, yakni Dr. Indri. Beliau adalah dokter pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi PPKP DKI Jakarta, yang nanti akan membantu untuk memvaksin para peserta vaksin yang perempuan. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Pak Kapolri akan segera disuntik vaksin dan sudah bersiap duduk di bagian meja ketiga. Ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Kapolri sudah dilakukan penyuntikan di lengan atas. Dan berikutnya beliau juga akan menunggu 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih,
Dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosyidi, kemudian dari Ketua PPNI, perawat, Bapak Arif F, dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Setiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga. Serta, saya tadi lupa, ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Bapak Ibu sekalian, tangannya